Kembali kita pada hari ini bertemu dalam satu keadaan baik. Puji Tuhan bagi semua umat-umat Tuhan dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GPI Victory yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali akan menerima satu perenungan di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat 2 yang berkata demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Satu yang ayat inti yang kita lihat dari dua ayat ini adalah ayat 2 yang berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Apa yang membuat Yusuf ini berhasil dalam setiap pekerjaannya? Padahal kita tahu Yusuf ini dari latar belakangnya ketika dia tinggal di dalam keluarga papanya. Dia mempunyai kakak, dia mempunyai adik, dan mempunyai kakak beradik. Nah, dia adalah seorang anak yang masih muda, umur 17 tahun, sangat disayang oleh papanya. Tetapi dia kurang disayang oleh saudara-saudaranya. Ayat ini menyatakan dia menjadi seorang Yusuf yang berhasil dalam setiap pekerjaannya. Kita lihat dulu bagaimana bisa berhasilnya Yusuf ini. Karena Yusuf ini memiliki 3 hal yang membuat dia disertai Tuhan. Pertama, Yusuf ini saat diproses dengan caranya Tuhan, dia mengikuti, atau dengan kata lain dia tidak sampai lari dari rencana Tuhan. Padahal kita tahu Yusuf ini kakak-kakaknya dia dimasukkan dia ke dalam sumur yang kosong. Kemudian dia dijual ke saudagar-saudagar di Midian dengan 20 sikal perak. Kemudian saudagar-saudagar jual lagi ke Potifar. Dan di dalam rumah Potifar juga ada berapa lama dia di sana, dia pun difitnah oleh istri Potifar karena dia tidak mau kompromi dengan dosa perzinahan. Dan akhirnya dia masuk penjara. Di penjara pun dia menolong orang, yaitu juru minum. Tetapi itu pun dilupakan, tidak diingat. Jadi bagi Yusuf ini sekalipun dilupakan orang, dia tetap melakukan hal yang baik. Tapi dia tidak kecewa dalam mempertahankan kebenaran, di dalam dia mempertahankan juga kesucian. Nah, poin pertama adalah ketika Yusuf ini diproses dengan cara Tuhan, dia tidak lari dari caranya Tuhan. Itu yang pertama, sehingga Yusuf disertai Tuhan, membuat segala kehidupannya berhasil. Yang kedua, Yusuf ini adalah seorang yang tidak pendendam. Sekalipun kakak-kakaknya pernah dimasukkan ke sumur kosong, pernah dijual, ya, diperlakukan tidak baiklah sebagai adik. Tapi ketika dia sukses, ketika dia berhasil di Mesir, nah, dia tidak pendendam. Makanya dikatakan oleh Yusuf, waktu dia di sana, ya, waktu ada dia di Mesir, dia selalu berpikiran positif. Dia katakan begini pada pasal 45 ayat yang ke-7. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjalin kelanjutan keturunan di bawah bumi ini dan untuk memelihara hidup. Jadi Yusuf ini orangnya, walaupun dia sudah sukses, berhasil, nomor 2 di Mesir, tetapi dia tidak berdendam kepada orang yang pernah membuat jahat, walaupun itu adalah kakak-kakaknya. Nah, itu yang membuat Yusuf ini menjadi orang berhasil disertai Tuhan, karena dia tidak mendendam.
Dia menolong orang yang memfitnah dia menolong orang yang pernah berbuat jahat sama dia, dan dia juga menolong orang tuanya, dia juga menolong orang-orang Mesir. Nah, itu yang dikatakan sama dengan seperti apa yang dialami oleh Yesus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23, 24. Ketika Yesus dicaci maki, Yesus tidak balas. Nah, ketika orang berbuat jahat, caci maki, mengolok-olok, tapi Yesus tidak balas, dia malah dikatakan, ampunilah Bapa sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Nah, itu kedua. Yang ketiga, ketika Yusuf diangkat oleh Tuhan, sukses pada puncaknya, dan menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia tidak lupa Tuhan, dia tidak lupa diri, ya, dia tidak menjadi sombong, tetapi dia tetap rendah hati, dan dia menjadi saluran berkat. Dia menjadi berkat bagi orang tuanya, kakak adiknya, dalam Kejadian pasal 47 ayat 1 sampai 6. Dia juga menjadi saluran berkat bagi orang Mesir, sekalipun itu tidak seiman, dia menjadi berkat. Pada Kejadian 47 ayat 13 sampai 17. Dia kumpulkan gandum, dan ketika terjadi kekeringan 7 tahun, dia boleh menjadi berkat di Mesir. Nah, juga ketika dia sukses, dia menjadi berkat bagi imam-imam. Dia menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayan-pelayan. Nah, dia tidak kekayaannya itu, keberhasilannya itu, kesuksesannya itu, dia tidak gunakan hanya untuk keegoisannya, memegahkan dirinya, tetapi dia menjadi berkat juga bagi imam-imam yang ada di Mesir. Nah, untuk di rumah Tuhan, itu boleh kita baca dalam Kejadian pasal 47 ayat 22 sampai 26. Nah, makanya dia disebut orang-orang yang boleh disertai dan berhasil karena dia melakukan 3 hal itu. Makanya ada satu berkata dalam Galatia pasal 6 ayat 9-10, janganlah jemu-jemu berbuat baik dalam kebenaran. Nah, inilah yang kita boleh dapat kisah daripada Yusuf dalam perenungan ini. Kenapa disertai dan dibuat Tuhan berhasil? Karena dia memiliki 3 poin. Mari, sekalipun itu adalah kisah lama di perjanjian lama, tapi ditulis di sana adalah perlu kita mempelajari bagaimana kita supaya disertai Tuhan. Dan kalau kita berhasil, tidak lupa diri, tidak lupa Tuhan, dan kita mulai menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi keluarga, juga bagi pelayan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya di sepanjang hari ini Tuhan membimbing kita, Roh Kudus menolong kita, dan Tuhan memberikan damai sejahteranya, biar sukses selalu, disertai dan dibuat oleh Tuhan kita berhasil. Haleluya. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak